Audio Jungle. Audio Jungle. Assalamualaikum semua. Saya akan ceritakan tentang kisah legenda dan dongeng Malin Kundang. Kata pengantar, di zaman sekarang ini, cerita-cerita sejarah serta cerita rakyat Nusantara semakin sukar dilakukan oleh kebanyakan orang tua kepada anaknya. Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal, diantaranya adalah banyak orang tua yang memang tidak mempunyai kesempatan untuk bercerita. Kemudian terlalu sibuk dalam urusan masing-masing sehingga tidak ada waktu bagi mereka untuk bercerita. Oleh sebab itu, dengan hadirnya cerita ini, orang tua yang tidak sempat bercerita kepada anaknya dapat menceritakan kepada anak-anak. Namun kami berharap alangkah baiknya agar cerita ini juga boleh dijadikan pegangan bagi orang tua untuk bercerita kepada anak-anak, karena cerita ini dapat mendekatkan hati dan jiwa anak-anak kepada orang tuanya. Demikian kiranya. Semoga hadirnya cerita ini supaya dapat membawa manfaat bagi semua pihak. Akhirnya, demi kesempurnaan dalam penerbitan selanjutnya, kami mengharap saran dan kritik yang membangun. Akhirnya hanya kepada Allah kami bertawakal dan berserah diri. Legenda Malin Kundang. Cerita Malin Kundang memang sudah banyak yang tahu. Bahkan cerita Malin Kundang yang merupakan salah satu legenda cerita rakyat Indonesia asal Sumatera Barat ini sudah terkenal hingga di luar negara Indonesia. Dongeng yang satu ini mempunyai makna yang tidak patut dijadikan contoh dan harus dibuang jauh-jauh karena menceritakan kelakuan seorang anak durhaka. Nah, bagi Anda yang belum tahu cerita Malin Kundang yang sudah menjadi dongeng cerita rakyat Indonesia ini, silakan Anda simak dan cermati dengan baik. Dahulu kala hiduplah suatu keluarga nelayan yang terdiri daripada ayah, ibu dan seorang anak laki-laki yang diberi nama Malin Kundang yang tinggal di pesisir pantai wilayah Sumatera. Keluarga tersebut sangatlah miskin. Hingga pada suatu waktu seperti keadaan ekonomi keluarga sudah sangat memprihatinkan, maka sang ayah memutuskan untuk pergi mencari nafkah dengan mengarungi lautan yang ada untuk ke negeri seberang. Dan setelah kepergian sang ayah, tinggallah Malin Kundang dan ibunya. Waktu demi waktu berlalu. Seminggu, sebulan hingga setahun lamanya. Sang ayah Malin Kundang tidak pulang ke kampung halamannya. Dan akhirnya ibunya harus menggantikan posisi ayah untuk mencari nafkah. Malin Kundang termasuk anak yang cukup cerdas walaupun sedikit nakal. Pernah suatu waktu ia mengejar ayam dan memukulnya dengan sapu dan akhirnya tersandung batu yang menyebabkan lengan kanannya terluka karena terkena batu. Dan luka tersebut akhirnya membekas di lengan kanan Malin. Singkat cerita, Malin Kundang pun beranjak dewasa dan ia pun begitu sayang dan mencintai ibunya yang kerja banting tulang mencari nafkah setiap hari sebagai penjual kue untuk memenuhi keperluan keluarga termasuk dirinya. Malin Kundang dikenali oleh teman sepermainannya sebagai anak yang baik hati. Dia suka menolong teman-temannya yang memerlukan bantuannya. Orang-orang tua perkampungan Pantai Air Manis juga mengenal Malin Kundang sebagai anak yang rajin dan baik, membantu setiap orang yang sedang mengalami kesusahan. Dia juga tidak segan-segan mengeluarkan keringat dan tenaganya untuk mengurangkan beban orang lain. Malin Kundang tidak mengenal pamrih dalam membantu setiap orang. Dalam tidak bersedia dikasih seseorang karena ia menolong dengan dasar ikhlas. Ia menolong tanpa pamrih dan tidak mengorbankan belas kasihan. Kasih meskipun kehidupannya sendiri dalam keadaan susah. Setiap hari ia juga membantu ibunya yang sudah tua mencari nafkah dan keperluan sehari-hari. Ia sangat rajin dan tidak mengenal kata malas. Pagi hari sesudah Malin Kundang
Bangun ia membantu ibunya di dapur, setelah itu ia membantu ibunya mencari ikan di laut. Pada suatu hari Malin Kundang melihat sebuah kapal besar yang merapat di pantai air manis. Berbisik dalam hatinya untuk pergi merantau. Dia bertekad mengubah nasib dirinya dan keluarganya. Malin Kundang menemui ibunya ke kampung halamannya nanti. Ia sudah menjadi orang terpandang dan kaya raya. Bu, ini kesempatan yang baik dan amat langka buat saya, kata Malin. Belum tentu ada kapal sebesar ini yang merapat dalam setahun sekali di pantai ini. Saya janji akan merubah nasib kita jika saya sudah menjadi kaya raya. Awalnya Ibu Malin Kundang tidaklah setuju, karena mengingat sang suami yang tidak pernah kembali setelah pergi merantau. Karena Malin selalu mendesak dan bersikap keras untuk memenuhi niatnya itu, akhirnya ibunya pun rela melepas kepergian Malin walaupun dengan hati yang sedih. Malin Kundang pun berangkat dengan menumpang kapal seorang saudagar yang sekarang sudah menjadi kaya raya. Malin Kundang dan para pemuda yang pergi merantau segera menaiki kapal besar. Mande Rohayah dan orang tua lainnya melepas kepergian anaknya dengan linangan air mata. Dia melihat sudah banyak orang-orang tua yang ikut melepas kepergian anak laki-lakinya untuk pergi merantau ke negeri seberang untuk mengubah nasib diri dan keluarganya. Pada pertengahan perjalanan, kapal yang ditumpangi Malin Kundang tiba-tiba diserang oleh serombongan bajak laut. Barang-barang di kapal laut tersebut dirampas oleh bajak laut. Dan beberapa awak kapal dan pedagang yang menumpang kapal tersebut juga dibunuh oleh mereka. Beruntunglah Malin Kundang yang sempat bersembunyi di ruang kecil yang tertutup oleh kayu sehingga terhindar dari amukan para bajak laut. Kapal pun terkatung-katang di tengah laut. Perlahan-lahan akhirnya kapal yang ditumpanginya sampai ke suatu pantai. Dan dengan kekuatan tenaga Malin Kundang pun berjalan terus hingga akhirnya ditolong oleh penduduk desa terdekat dari pantai dan merupakan desa yang amat subur. Malin pun tinggal di desa tersebut dan dengan keuletan dan kegigihannya dalam bekerja, akhirnya ia berjaya menjadi seorang yang amat kaya raya dan ia pun mempersunting seorang gadis bangsawan yang berderajat tinggi untuk menjadi istrinya. Sesudah kepergian Malin Kundang, setiap pagi dan sore Rubaiyah selalu pergi ke pantai. Dia melihat ke laut. Apabila ada ombak besar, dadanya selalu berdebar-debar. Dia mengangkat tangannya dan berdoa kepada Tuhan semoga tidak terjadi apa-apa atau sesuatu yang membahayakan diri anaknya. Apabila ada setiap kapal merapat di pantai, Mande Rubaiyah selalu menanyakan kabar tentang anaknya. Tetapi semua awak kapal dan nahkodanya tidak mengetahui kabar Malin Kundang. Berita kekayaan Malin Kundang dan pernikahannya akhirnya sampai juga ke telinga ibu Malin Kundang tersebut. Dan ia pun merasa senang sekali dan bersyukur karena anaknya telah menjadi seorang yang sangat berjaya. Sejak saat itu, Ibu Malin Kundang setiap hari pergi ke dermaga untuk menantikan anaknya yang diharapkan dapat pulang ke kampung halamannya. Tetapi setiap kapal yang mendekat tidak dijumpai anaknya itu. Dan ia yakin bahwa suatu hari pasti anaknya akan pulang menemuinya. Harapan Mande Rubaiyah ingin bertemu dengan anaknya terkabul. Beberapa waktu setelah menikah akhirnya Malin Kundang dan istrinya melakukan pelayaran dengan disertai anak buah kapal dan pengawalnya. Ibu Malin Kundang pun melihat kedatangan kapal ke dermaga dan juga melihat ada dua orang yang berpakaian menyilaukan mata karena pernak-pernik pakaian yang terkena sinar matahari sedang berdiri di atas geladak kapal. Ia yakin sekali bahwa yang sedang berdiri itu adalah anak yang ditunggu-tunggu selama ini, yaitu Malin Kundang dan istrinya. Setelah kapal mencapai dermaga, Ibu Malin pun bergegas menuju dermaga kapal tersebut. Malin akhirnya turun dari kapal dan ibunya pun berdesak-desakan dengan orang yang ingin menyaksikan sepasang muda-mudi tersebut. Setelah cukup dekat,
Ibunya pun melihat ada bekas luka di lengan kanan pemuda tersebut. Maka ibunya pun semakin yakin bahwa itu adalah Malin Kundang. Ibunya pun langsung memeluk sang pemuda tersebut. Sambil memeluk Malin Kundang, ibunya pun berkata, "Malin Kundang, anakku, mengapa engkau pergi begitu lama tanpa menghantar kabar?" Malin Kundang pun terpana melihat wanita tua yang berpakaian kotor. Compang Kemping memeluknya, ia menjadi marah seingat Malin kalau ibunya adalah seorang wanita yang kuat dan tegar badannya yang boleh menggendong Malin kemana saja ia mau. Belum sempat berpikir dengan tenang, sang istri lalu berkata, "Wanita buruk inikah ibumu? Mengapa engkau mendustai aku? Bukankah dulu kau katakan bahwa ibumu adalah seorang bangsawan yang sederajat dengan kami?" Hardik sang istri. Mendengar perkataan istrinya, Malin marah karena ia akan malu dan gengsi jika hal ini diketahui oleh istrinya dan anak buahnya. Sambil marah, Malin pun melepaskan pelukan ibunya dan mendorongnya hingga terjatuh. "Siapa kamu? Wanita tidak tahu diri sembarangan saja mengaku-ngaku sebagai ibuku," kata Malin Kundang kepada ibunya. Dan dalam hatinya pun berkata, seandainya saja wanita itu adalah benar ibunya maka dia pun tidak akan mengakuinya. Wanita tua itu jatuh terduduk di pasir dan berkata lagi, "Malin, Malin, aku ini ibumu." Melihat wanita itu hendak memeluk kakinya, Malin menendangnya sambil berkata, "Hai, perempuan tua, ibuku tidak mungkin seperti engkau yang melarat. Bau, dekil." "Wanita itu ibu?" tanya sang istri sekali lagi. "Bukan. Ia hanya seorang pengemis yang berpura-pura mengaku sebagai ibuku agar dapat memperoleh harta dariku." Begitu sahutan daripada Malin kepada sang istri dan sambil berjalan menjauhi ibunya. Mendengar perkataan Malin, hatinya pedih bagaikan ditusuk-tusuk. Dan wanita tua itu pun menengadah ke langit dan mengangkat kedua tangannya sambil ia berseru dengan hati yang terkoyak-koyak dan berderai air mata. "Ya Allah yang Maha Mengetahui, jikalau ia bukan anakku maka aku telah memaafkannya perbuatannya. Tetapi jika memang ia adalah benar-benar anakku, Malin Kundang, aku mohon keadilan darimu. Ya Allah, jadikanlah ia menjadi sebuah batu." Beberapa saat kemudian cuaca di sekitar laut yang sebelumnya cerah, mendadak berubah menjadi gelap. Hujan turun dengan deras. Badai pun datang dengan tiba-tiba dan menghantam kapal Malin Kundang. Petir pun menyambar dan seketika kapal itu hancur menjadi berkeping-keping. Orang-orang pun berlari untuk menyelamatkan diri dan perlahan-lahan tubuh Malin Kundang berubah menjadi kaku dan keras. Kala itu pagi hari dan badai telah mereda. Cuaca kembali normal lagi. Terlihat kepingan kapal dan tidak jauh dari kepingan kapal tersebut terdapat sebongkah batu yang menyerupai tubuh manusia. Konon itu adalah tubuh Malin Kundang, si anak durhaka yang terkena kutukan daripada sang ibu. Demikianlah dongeng cerita Malin Kundang yang masih menjadi legenda hingga kini. Semoga dapat diambil hikmahnya agar tidak menjadi seorang anak yang durhaka terhadap orang tuanya. Pengajaran dalam cerita ini ialah janganlah kita menderhaka kepada kedua ibu bapa kita, nescaya kita akan dibalas dengan perkara yang akan membinasakan kita sendiri. Sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel ini ya adik-adik. Bye-bye adik-adik semua, jumpa lagi kita di episode akan datang.